Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ikhwah sekalian. Selamat datang di Daurah Tafsir Ijmali, pertemuan ke-13. Alhamdulillah kita hari ini bisa membahas Juz 13 bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa dipertemukan. Dan juga salawat serta salam kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kita aturkan juga kepada para sahabat dan keluarganya. Alhamdulillah, Ustadz Nur Fajri Ramadan sudah hadir di sekitar kita. Diingatkan kembali peraturan simpel, yaitu kalau ada pertanyaan boleh di-drop di kolom komentar. Apabila ingin berbicara juga bisa langsung ditanya di kolom komentar. Dan juga mungkin bisa langsung saya oper ke Ustadz Nur Fajri Ramadan. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Hari ini meskipun malam ke-14 tetapi mohon maaf kita masih di pertemuan ke-13 karena ada problem kemarin malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan saya dan memberikan pahala besar kepada saudara-saudari sekalian yang telah meniatkan kebaikan untuk hadir. Dan sebagai gantinya insya Allah besok kita juz 14 sekaligus juz 15 ya insya Allah. Ya anggap saja bonus setengah bulan ya, THR, anggap saja begitu. Besok jadi pukul 20.30 kita juz 14, kemudian pukul 21 insya Allah kita juz 15. Semoga Allah mudahkan. Juz 13 masih melanjutkan surat Yusuf, di mana surat Yusuf alaihissalam adalah rangkaian dari 3 surat yang menggunakan nama Nabi. Surat 10, surat apa? Surat Yunus. Surat 11, surat apa? Surat Hud. Surat 12, surat Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 surat ini, FYI, urutan turunnya pun sama seperti urutan di mushaf. Jadi urut turun surat Yunus, lantas surat Hud, lantas surat Yusuf. Tentu Anda tidak perlu bayangkan itu turunnya sehari satu surat, tidak perlu. Tapi jangka waktu penurunannya begitu. Juga Anda jangan bayangkan turunnya sekaligus satu surat utuh. Tidak, justru sama sekali tidak. Surat Yunus, surat Hud, dan surat Yusuf sama-sama surat yang dicicil turunnya. Tetapi permulaan turun dari surat Yunus, dari surat Hud, dan surat Yusuf berturut-turut. Setelah Yunus, Hud, Yusuf. Dan surat Yusuf mengambil bagian besar dari juz 13. Sisanya dari juz 13 kita punya ada surat Ar-Ra'd dan kita punya ada surat Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di juz 13 perkataan Raja Mesir. Dan ingat, waktu itu penguasa Mesir adalah bangsa Hyksos, bukan bangsa Koptik as usual. Defaultnya penguasa Mesir adalah bangsa Koptik. Oke, adalah bangsa Koptik. Bangsa Koptik itu keturunan Ham. Keturunan siapa? Ham. Ham adalah satu dari 3 anak utamanya Nabi Nuh alaihissalam, di mana Ham ini adalah ayahnya, kakek moyangnya bangsa Negroid. Ham kakek moyangnya bangsa Negroid. Di antara keturunan Ham adalah bangsa Koptik. Ham punya anak namanya Kush. Bangsa Koptik itu dari Kush. Nah, bangsa Koptik sempat ada satu masa itu mereka dikudeta atau diinvasi, lebih tepatnya bukan kudeta, diinvasi oleh bangsa dari Syam namanya bangsa Hyksos. Di masa itulah Nabi Yusuf hidup. Nabi Yusuf di Mesir, karenanya Allah Subhanahu wa taala sebut penguasa Mesir dengan Raja Al-Malik.
Padahal Allah sebut penguasa Mesir di zaman Nabi Musa dengan nama Firaun. Ingat, Firaun bukanlah nama orang. Firaun adalah jabatan. Oke? Sebagaimana Al-Malik bukan nama orang tetapi jabatan. Seolah-olah kepala let's say kepala negara, kalau negaranya republik itu presiden. Seolah-olah ya. Nah, kalau dia monarki, maka nama penguasanya apa? Raja. Anggap satu negara di suatu masa itu republik, maka penguasa disebut presiden. Siapapun yang jadi presiden disebut presiden penguasanya. Ada satu masa itu yang berlaku bukan republik tapi monarki. Oke, maka penguasanya disebut apa? Raja. Siapapun rajanya. Dari sini kita paham bahwa Mesir awalnya penguasanya bangsa Koptik, sempat suatu masa zaman Nabi Yusuf itu bangsa Hyksos atau pra Nabi Yusuf ya, sedikit bangsa Hyksos, kemudian kembali lagi bangsa Koptik. Dan ini sudah dibuktikan oleh para Egiptolog, pakar-pakar sejarah Mesir. Dan ini salah satu i'jaz, kemujizatan Al-Quran, di mana Al-Quran begitu presisi memberikan kode untuk suatu suatu peristiwa besar sejarah. Itu kan peristiwa besar. Ada satu masa Mesir yang menguasain bukan penduduk pribumi yang menguasain invasi bangsa lain. Seolah-olah kita bisa istilahkan Mesir lagi dijajah gitu selama beberapa tahun. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kasih isyarat hanya dengan apa? Mengganti Firaun dengan Al-Malik. Luar biasa. Dari sini kita paham sekali lagi konsep yang ya, sering saya ulang-ulang, bahwa Al-Quranul Karim itu tidak bertujuan utama menjelaskan sains, bukan pula bertujuan utama memaparkan fakta sejarah. Bukan, itu bukan tujuan utama Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran sudah singgung-singgung sains, sudah nyerempet-nyerempet sejarah, maka mustahil Al-Quran keliru. Saya ulangi lagi, Al-Quran tujuan utamanya bukan menjelaskan sains, bukan memaparkan sejarah, bukan itu tujuan utama Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran adalah menjadi guidance bagi hidup kita, bagaimana menjadi khalifah yang betul di muka bumi. Tetapi kalau Al-Quran sudah singgung-singgung sejarah, nyerempet-nyerempet sains, sedikit, banyak, maka pasti itu akurat, tidak mungkin keliru, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, la yadillu rabbi wa la yansa, Allah mustahil keliru, mustahil lupa. Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Berkata raja, bawa Nabi Yusuf ke aku akan jadikan dia orang istimewa. Maka ketika sudah sampai Nabi Yusuf di hadapan sang raja Mesir, oke, maka raja Mesir ini mengatakan, innakal yauma ladaina makinun amin. Sungguh engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi dipercaya. Sambut Raja Mesir sembari menawarkan jabatan tinggi di kerajaan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjawab, ij'alni ala khazainil ardi ini hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan di Mesir. Masya Allah, Allah sering menyebut Mesir dengan al-ard. Ya. Maka orang Mesir juga punya ungkapan Misru umud dunia, Mesir induk dunia. Kalau di Al-Quran Allah sering menyebut Mesir dengan al-ard, the earth, ya, seolah-olah, Masya Allah ya, walaupun kita tahu itu pada akhirnya zikru kul wa yuradu bihil ba'd, tapi itu istimewa sebetulnya menyebut Mesir dengan al-ard. Qala ja'alni ala khazainil ard, jadikan aku bendaharawan Mesir, jadikan aku, let's say, menteri yang mengatur keuangan Mesir, mengatur anggaran, mengatur uang masuk, uang keluar, mengatur bantuan langsung tunai, BLT, mengatur dan seterusnya terkait dengan uang dan stok makanan di Mesir. Kenapa? Ini hafizun alim, karena sungguh aku adalah orang yang pandai menjaga. Hafizun, aku orang yang amanah dan berpengetahuan. Alimun. Dan ini dua kriteria seorang staf yang ideal. Kalau Anda ingin punya staf yang ideal, pekerja yang luar biasa, dua saja syarat. Hafizun, alimun. Ini sudah mewakili sebetulnya syarat intinya. Hafizun,
punya amanah, berintegritas bahasa kitanya. Alimun, berpengetahuan terkait dengan bidangnya. Kalau ini bidang keuangan berarti dia jago bikin anggaran, laporan, bisa mengawasi, teliti. Dan hafizun harus amanah. Ada sebagian orang hafizun tapi tidak alimun. Dia amanah, masya Allah, tapi nggak ngerti. Tapi skillnya payah. Atau alimun, masya Allah, jago, tapi tidak hafizun, tidak amanah. Dua-duanya merusak. Semoga Allah jaga kita dari perangai tersebut. Amin. Demikianlah Allah beri kedudukan kepada Yusuf di Mesir dengan gelar Al-Aziz. Sejak saat itu Nabi Yusuf dipanggil Al-Aziz seperti dahulu mantan tuannya, Al-Aziz, Potifar. Beliau kini bebas berkelana kemanapun setelah sebelumnya terkungkung jeruji penjara. Ya tabawwa'u minha haitsu yasha. Masya Allah. Nama beliau mulia harum setelah sebelumnya dicemari skandal. Semua tunduk pada perintahnya setelah sebelumnya beliau yang ditindas dan diusir. Masya Allah. Mustahil Allah siakan pahala orang yang bertakwa. Mustahil. Nabi Yusuf bertakwa, Allah tidak mungkin sia-siakan. Allah ubah kondisi beliau. Tetapi kata Allah, setinggi-tingginya kesuksesan Nabi Yusuf di dunia, wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun, tetap saja Allah ingatkan Nabi Yusuf, engkau sudah mungkin mencapai puncak kejayaan, tapi ingat, ini masih dunia. Alamu di akhirat dari kesabaranmu jauh lebih besar. Jangan kau sekali-kali bayangkan bahwa balasan kesabaranmu selama ini hanyalah jabatan. Oh, terlalu remeh wahai Yusuf. Jangan pula orang setelahmu kemudian beranggapan, oh kalau saya sabar, saya akan dapat jabatan seperti Nabi Yusuf. Ah, terlalu remeh. Kalau jabatan adalah balasan bagi kesabaran. Wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguh pahala dan balasan ketakwaan beliau di akhirat itu jauh lebih baik. Nabi Yusuf berhasil mengatur perekonomian Mesir selama 7 tahun kemakmuran dengan dikdaya. Sekali lagi rumus Nabi Yusuf 771 sebagaimana beliau takwilkan, ya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum, dan seterusnya. Tumayatim ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun. 7 berikutnya. Kemudian Nabi Yusuf tutup dengan tumayatim ba'di dzalika amun fihi ghathun wa fihi ya'sir. 1 tahun. 771, 15 tahun. Nabi Yusuf berhasil mengatur perekonomian Mesir selama 7 tahun, begitu disiplin. 7 tahun makmur, dikdaya, tapi disiplin, berhemat. Kenapa? Karena nanti 7 tahun berikutnya paceklik. Sesuai takwil beliau pada mimpi raja, kini masuk 7 tahun paceklik. Kekeringan melanda juga wilayah, tidak hanya Mesir, tapi juga sekitar Mesir, termasuk Syam, tempat tinggal keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu itu pemerintah Mesir sebagai salah satu negara terhebat di dunia. Kita semua tahu sampai sekarang. Negara hebat itu rajin bantu negara lain, kan begitu. Ya. Mesir saat itu salah satu negara terhebat di dunia. Anda boleh bilang Nabi Yusuf itu saat itu adalah menteri perekonomian kalau sekarang, ya, let's say Amerika misalnya, let's say Inggris, ya, negara yang memiliki peran besar di dunia. Masya Allah. Tetapi pemerintahan Mesir mengumumkan surplus bahan makanan karena manajemen pangan yang jitu, Masya Allah. Jadi tidak hanya bisa menjaga stok untuk penduduk Mesir, tapi juga bisa nyumbang untuk non-Mesir. Tetapi pemerintah Mesir mengumumkan surplus bahan makanan karena manajemen pangan yang jitu, maka silakan datang menukar perabot, dibuat aturan oleh Nabi Yusuf alaihissalam demi juga kebaikan bersama, ini simbiosis mutualisme. Kalau mau dapat makanan dari Mesir, silakan, tapi tukar, barter dengan perabot dan harta. Ditukar mendapatkan gandum, dan sampai hari ini Mesir masih menjadi salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Datanglah ke-10 kakak Nabi Yusuf ke Mesir. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf yang telah mereka enyahkan sekitar 2 dasawarsa silam, 2 dekade yang lalu. Sudah 20 tahun berlalu, para jamaah sekalian. Tapi Nabi Yusuf ingat jelas wajah mereka. Dan demikianlah adanya. Umumnya orang yang jahat tidak ingat korbannya, tetapi jangan remehkan korban. Korban selalu mengingat orang yang pernah jahat padanya. Semoga Allah ampuni kita, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Nabi Yusuf pun perintahkan pada para pegawai agar perabot yang mereka gunakan untuk membarter gandum dimasukkan saja kembali bersama karung gandum mereka. Nabi Yusuf bahkan ancam saudara-saudara tersebut yang waktu itu tidak kenal itu Nabi Yusuf, kalau mereka
tidak kembali lagi membawa adik mereka, yakni Bunyamin, saudara kandung Nabi Yusuf dari ibundanya Rachel, maka tidak akan diberi gandum lagi. Fa ilam ta'tuni bihi faila kaila lakum indi wala taqrabun. Maka berhasillah Nabi Yakub pada akhirnya dibujuk untuk mengizinkan Bunyamin dibawa ke Mesir. Setelah tentu sumpah dan janji yang lebih ketat diberikan, karena kata ayahnya Nabi Yakub, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bagaimana mungkin aku percayakan kalian megang Bunyamin sementara dulu kalian sudah janji-janji mau amanah jaga Yusuf. Ya, terjadi apa yang terjadi. Maka harus ada falamma atauhu mawthiqahum, harus ada janji dulu. La ta'tunani bihi illa an yuhata bikum. Tiba di Mesir tanpa disadari kakak-kakaknya semuanya, ya mereka semua masuk berpencar sesuai amanah sang ayah. La tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Disuruh datang, kalian nggak boleh komplotan, ngumpul-ngumpul bareng, harus mencar-mencar. Bunyamin pun pada akhirnya ditarik ke ruangan khusus untuk bertemu dengan Nabi Yusuf, ya karena Bunyamin sendiri, ya kan, kakak-kakaknya mencar bersebelas. Bunyamin sendiri tangkap oleh Nabi Yusuf. Kemudian diam-diam Nabi Yusuf mengatakan, anak aku saudaramu. Bisik Nabi Yusuf memulai reuni hangat tersebut. Jangan sedih atas sikap para kakak kita yang memang mungkin tidak mengenakan bagimu. Dari sini kita paham isyarat bahwa sepeninggal Nabi Yusuf, ayahnya pun Nabi Yakub jauh lebih sayang Bunyamin daripada 10 kakaknya. Dan kakaknya pun mulai sering mungkin kadang ngisengin Bunyamin, atau minimal ya nampak ketidaksenangan dengan Bunyamin. Jangan sedih, fala tabtais, jangan sedih. Nabi Yusuf pun mengatur siasat bagaimana agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Dengan cara apa? Dengan cara menyelipkan gelas emas milik raja di dalam pundi gandumnya Bunyamin. Jadi masing-masing dari kakaknya termasuk Bunyamin 11, masing-masing sudah siapkan kantong, sudah siapkan karung. Nanti pulang masing-masing bawa karung tersebut. Masya Allah, Anda bisa bayangkan jauh sekali dari Al-Quds ke ibu kota Mesir kuno, ke Memphis. Jauh sekali. Ya, Anda bayangkan, gotong itu, atau dengan mungkin unta, tetap berat pada akhir. Nah, di kantong gandumnya Bunyamin diselipkan gelas emas. Diperintahkanlah staf keamanan untuk menangkap mereka yang sudah mulai beranjak pergi. Tangkap. Mereka udah mau pergi, bersebelas. Tangkap. Innakum lasariqun, oi, kalian pencuri dasar. Maka mereka menengok. Qalu wa qabalu alaihim. Madza tafqidun? Kalian apa? Kehilangan apa? Qalu nafqidu su'al malik. Kita kehilangan gelasnya raja. Mereka mengatakan, demi Allah, kalian pun tahu bahwa kami tak berbuat onar dan kami bukanlah pencuri. Sanggah saudara-saudara Nabi Yusuf bela diri. Maka kemudian Nabi Yusuf bertanya dengan cerdik, oke, lantas apa hukumannya menurut agama kalian? Kalau ternyata terbukti ada yang mencuri di antara kalian bersebelas, tanya Nabi Yusuf dengan cerdik. Hukuman si pencuri adalah si pencuri tersebut, jawab ke kakak-kakaknya, menurut aturan agama kami, dijadikan budak bagi orang yang dicuri, bagi korban. Jadi Nabi Yusuf kalau jadi korban pencurian, hukumannya menurut syariat Nabi Yakub adalah apa? Pencurinya dijadikan budak korbannya, Masya Allah. Begitu. Qul jazauhu ma wujida fi rahli fa huwa jazauhu. Jawab mereka yang sebenarnya telah diketahui Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah tahu karena Nabi Yusuf dulu waktu kecil ngaji dengan ayahnya, tahu syariat Nabi Yakub. Nabi Yusuf sudah menembak, memang itu nanti syariatnya bakal begitu. Maka fabada bi'awiyatihim qabla wi'ai akhi. Diperiksalah karung-karung mereka. Nabi Yusuf cerdas. Periksa dulu mereka bersepuluh agar benar-benar yakin bahwa tidak ada di kantong-kantong mereka. Fabada bi'awiyatihim qabla wi'ai akhi. Baru kemudian didapatilah yang terakhir dicek karungnya Bunyamin. Didapatilah barang bukti di karungnya Bunyamin. Lantas ia dijadikan budaknya Nabi Yusuf yang tentu diam-diam nanti dibebaskan. Demikian kata penafsir. Berusaha para kakak menawar hukuman itu. Janganlah, jangan. Tapi tak Nabi Yusuf gubris. Menariknya, saudara-saudaranya bilang gini, qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau memang Bunyamin ini pencuri, maka ya dulu memang saudara dia juga pencuri tuh. Siapa maksudnya saudara dia? Nabi Yusuf. Ini Masya Allah, udah kondisi seperti itu tetap aja. Sempat-sempatnya nyinyir. Sempat-sempatnya dalam tanda kutip gibah. Walaupun tidak eksplisit sebut nama. Sempat-sempatnya Nabi Yusuf, ya
insulted pada akhirnya. Ya Allah, masih sempat-sempat ingat salah saya dulu, kalau itu salah. Karena dalam tafsir disebutkan, seperti tafsir At-Tabari, bahwa Nabi Yusuf saat kecil pernah iseng mencuri barang milik bibinya. Nah, iseng karena itu ada unsur kemusyrikan, Nabi Yusuf curi saja. Qalu iyasriq faqad saraqa akhu lahu min qabl. Kalau memang Bunyamin mencuri, ya memang dulu kakaknya pun saudaranya mencuri. Nabi Yusuf kesal sebetulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Nabi Yusuf menyembunyikan kekesalan beliau dalam diri beliau. Ini penting. Orang kalau ingin sukses harus banyak-banyak sabar. Ya, banyak-banyak sembunyikan kekesalan pada orang lain. Kata Nabi Yusuf, qala antum syarrun makanan wallahu a'lam atas. Kalian itu lebih buruk. Kalian mau salahkan saya, padahal itu bukan salah. Saya masih kecil, saya pun mencuri untuk mengingkari kemungkaran. Kalian apa lupa salah kalian? Mengusir saya, ingin membunuh saya. Antum syarrun makanan wallahu a'lam atas. Itu ngomong dalam hati. Ruben atau Rubail dalam bahasa Arab, kakak tertua mereka merasa sangat bersalah hingga memutuskan tidak ikut pulang ke Syam. Ya kalian pulang, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraqa wa ma syahidna illa ma 'alimna wa kunna lil ghaibi hafizin. Pulang. Nabi Yusuf, Nabi Yakub yang di rumah kemudian datang, hanya tadinya pergi ber-11, pulang-pulang ber-9. Hilang 3 anaknya. Nabi Yusuf dulu, sekarang Ruben dan Bunyamin. Fasabrun jamil. Sabarku adalah sabar yang elok, kata Nabi Yusuf. Respon Nabi Yakub dengan ungkapan yang sama seperti apa yang beliau sabdakan 2 dekade silam kala Nabi Yusuf. Masih sama. Fasabrun jamil. Semakin pekat malam berarti semakin dekat cercahan fajar. Begitulah barangkali yang dipikirkan Nabi Yakub. Hingga setelah kehilangan Yusuf, Bunyamin dan Ruben, justru beliau mengatakan, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu wal alimul hakim. Beliau telah kehilangan indera penglihatan tersebab duka mendalam, justru melirihkan doa penuh optimisme. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nabi Yakub suruh mereka pergi ke Mesir lagi. Ya, idhabu fataha as-sasumi Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Masya Allah. Nabi Yakub seperti berasa ini ada Nabi Yusuf. Yusuf is there, Yusuf masih ada. Nabi Yakub merasakan hubungan batin yang begitu kuat antara ayah dan anak. Ada Nabi Yusuf masih ada. Jangan-jangan itu Nabi Yusuf di Mesir. Cari Yusuf sana. Fataha as-sasumi Yusuf wa akhihi. Masya Allah, Nabi Yakub tidak bilang cari Ruben, cari Bunyamin. Enggak. Cari Yusuf dan saudaranya. Masya Allah. Tiba di sana, Nabi Yusuf singkap identitas asli beliau. Dengan cara apa? Dengan mengangkat topi beliau atau mahkota beliau. Kemudian terlihat ada bekas di dahi. Itu tanda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian memaafkan mereka. Karena malu 9 saudara yang baru saja memelas kemurahan hati beliau selaku Al-Aziz. Nabi Yusuf maafkan seraya menitipkan, ini bajuku untuk kesembuhan mata sang ayah. Bawalah ke Mesir seluruh keluarga kalian. Datang sini. Nanti Nabi Yusuf kemudian memberikan baju tersebut ada aroma tubuh Nabi Yusuf. Nanti dikasih ke ayahnya mencium aroma tubuh tersebut, aroma tubuh anaknya yang beliau sangat cintai, kemudian menyembuhkan. Dan ini salah satu inspirasi pengobatan dengan cara menghirup. Dan Masya Allah, pada akhirnya kemudian menghirup aroma tubuh seseorang itu ada pesan psikologinya sendiri. Maka dalam rombongan beranggota akan puluhan jiwa, karena ya mereka bersebelas, bawa keluarga masing-masing, anak cucu semua. Bermegasilah Nabi Yakub, Simeon, Lewi, Yahuda, Isakar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, dan Asyir, dan Bunyamin, membawa istri dan anak masing-masing. Menyusul Ruben, Bunyamin, dan Nabi Yusuf yang sudah di Mesir, semua. Maka kemudian Nabi Yusuf menyambut, udkhulu Misra insyaallahu amin. Wahai ayah, silakan masuk ke Mesir dalam keadaan aman sentosa. Sambut Nabi Yusuf. Beliau lantas mempersilakan ayahanda dan ibunda beliau duduk di singgasana. Saya sendiri Al-Fakir lebih menyukai pendapat ulama mengatakan warafa abawahi, yakni ayah beliau Nabi Yakub dan ibunda beliau Rahel yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Beliau duduk di singgasana seraya membuka pembicaraan di momen haru bercampur bahagia itu. Qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahandaku, sungguh inilah wujud nyata mimpiku dahulu. Ja'alaha rabbi haqqan. Rabbku telah membuatnya nyata. Berkumpullah bahagia seluruh generasi pertama Bani Israel di Mesir.
Nabi Yusuf beri mereka pemukiman istimewa di tepian sungai Nil. Demikian mereka berkembang biak selama 4 generasi, melewati beberapa dinasti Hyksos dan Koptik. Jadi merasakan kemudian Nabi Yusuf pada akhirnya ada gejolak politik. Hyksos diusir oleh bangsa Koptik, ya, dan kemudian kembali dikuasai oleh Koptik. Sebelum akhirnya mereka mulai tidak menaati aturan agama hingga Allah hukum mereka dengan perbudakan oleh Fir'aun Rameses II. Jadi bangsa Koptik 4 generasi belum memperbudak, atau bangsa Bani Israel belum diperbudak selama 4 generasi di Mesir. Mulia, karena datang sebagai pahlawan, mulia. Tapi baru mulai Ramses II, Fir'aunnya Nabi Musa mulai memperbudak. Jadi perbudakan Bani Israel pertama kali dilakukan Fir'aun Ramses II-nya Nabi Musa. Nabi Musa pun bawa mereka membelah Laut Merah. Allah sebut kisah Nabi Musa di surat Ibrahim, Masya Allah. Untuk kembali ke Syam, sembari membacakan firman-Nya, jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, saya Allah akan tambahkan nikmat untuk kalian. Wala in kafartum in azabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Di Syam ini pula lah dahulu tinggal Nabi Ibrahim, leluhur mereka. Surat Ibrahim. Ini Masya Allah, korelasi surat Nabi Yusuf dengan surat Nabi Ibrahim. Istrinya Ar-Ra'd. Tetapi Nabi Ibrahim, lalu mereka tersebut pun memiliki keluarga yang beliau sediakan tempat tinggal di Mekah. Kota yang tandus tanpa tumbuhan, kering tanpa sumur dan mata air. Istri sekaligus mantan budak beliau, Hajar alaihissalam, dan putra pertama beliau, Ismail alaihissalam, dibawa ke lembah kering berpasir yang sepi, tak berpenghuni itu atas perintah Allah. Di sanalah beliau melangitkan doa-doa dan legenda, ya Tuhan, Rabbi ja'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman. Wajnubani wa bani ya anak budal asnam, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Doa yang menjadi pesan kuat kepada musyrikin Quraisy bahwa paganisme yang mereka lestarikan pasti akan sirna. Karena Nabi Ibrahim berdoa, wajnubani wa bani ya anak budal asnam. Ya, sempat ada masanya sebagian bania, sebagian cucunya Nabi Ibrahim menyembah berhala bangsa Quraisy, tapi akan sirna itu. Akan sirna. Setelah itu iringan kisah Bani Israel di awal juz 13 dan Bani Ismail di akhir juz 13. Masya Allah. Awal juz 13 kisah Bani Israel dan akhir juz 13 kisah Bani Ismail. Menegaskan bahwa kenabian ya akhirnya hanya ada pada keturunan Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Tidaklah terbatas pada keturunan beliau di Syam. Pun di selatan sana semenanjung Arab ada keturunan beliau yang menjadi nabi. Bahkan nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kaum musyrikin mengimani dan menaati nabi mulia tersebut dalam menauhidkan Allah semata dalam peribadatan. Kita mulai masuk surat Ar-Ra'd. Tuhan yang hanya dengan mengingatnya lah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Tuhan yang gunung pun bertasbih memujinya, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, beserta para malaikat, wal malaikatu min khifati, karena takut kepadanya. Tuhan yang semua makhluk sujud kepadanya, yasjudulahu man fis samawati wa man fil ard, baik yang di langit maupun yang di bumi. Mereka sujud dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Ini ayat sajadahnya. Tawan wa karhan, wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal, bahkan sujud pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang hari. Ketahuilah hanya kepadanya lah saja, lahu da'watul haq, doa yang benar. Sementara doa-doa yang mereka sembah kepada berhala-berhala tersebut selain Allah tentulah tidak dapat mengabulkan, la yastajibuna lahum bisyai'in, apapun bagi mereka. Orang yang berdoa kepada berhala tak ubahlah illa kama kabasiti kaffaihi ilal ma, seperti orang yang membuka telapak tangannya kedua telapak tangannya ke dalam air, liyablu ghafah, kemudian mengambil air agar air sampai ke mulutnya, wa ma huwa bibalighi, padahal air tersebut mustahil sampai ke mulutnya. Itulah sia-sia belakalah doa mereka, doa kepada berhala selain Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya atas musyrikin. Dia bukannya ingkar janji, tidak. Wala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulah, tidak. Jangan sekali-kali ada mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Sungguh, innallaha azizun dzuntiqam, Allah Maha perkasa, lagi memiliki pembalasan. Sayangnya mereka selalu mengingkari. Mengatakan, apabila kami telah menjadi tanah air kunna turaban, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Tanya mereka penuh olokan. Mereka meminta agar dipercepat datangnya siksaan, wa yastajiluna kabil azab. Mereka terus mempertanyakan mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, kepada si Muhammad ini mujizat dari Tuhannya. Sebenarnya sudah terlalu banyak mujizat diperlihatkan Nabi Muhammad, tapi selalu mereka tuduh sebagai sihir. Bahkan mujizat teragungnya Al-Quran pun mereka ingkari. Padahal sungguh Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia.
Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Sekiranya ada satu bacaan yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncang, atau bumi dapat dibelah, atau orang mati dapat dibuat berbicara, maka itu hanyalah Al-Quran. Ia diturunkan agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui wal ya'lamu annama huwa ilahun wahidun, bahwa Allah sajalah Tuhan yang Maha Esa, waliyadzakkar ulul albab, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini juz 13. Juz yang diawali dengan surat Yusuf dan diakhiri dengan surat Ibrahim. Surat Ibrahim utuh, surat Ar-Ra'd utuh, dan munasabah adanya surat Ar-Ra'd antar kisah Bani Israel dan kisah Bani Ismail adalah bahwa yang menyamakan mereka adalah tauhid, yang menyamakan mereka adalah melawan kemusyrikan, dan pesan kepada musyrikin Quraisy selaku Bani Ismail, pesan kepada orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab yang melakukan kemusyrikan juga pada akhirnya sebagai Bani Israel, bahwa penyimpangan mereka sesungguhnya penyimpangan akidah. Itulah Ar-Ra'd, bicara tentang akidah, lahu da'watul haq. Allah Subhanahu wa taala doa yang benar. Wallahu a'lam. Saya persilakan pada teman-teman sekalian untuk kemudian mendiskusikan juz 13 ini. Juz 13 sengaja saya tampilkan seperti ini karena ayatnya variasi akidah, kisah, akidah, syariah, dan hikayahnya hampir tidak ada ya, karena tidak ada hukum syariah di tiga surat ini. Tidak ada ayat ahkam, praktis hikayah atau akidah, hikayah. Dan tadi sudah saya sebutkan ayat-ayat akidahnya dan juga bagaimana konsep hikayah itu sendiri, alurnya. Wallahu a'lam. Ini memang seperti itu ciri khas surat-surat kelompok ini, Makiyah, teman-temannya semasa awal. Mereka sedikit bicara ayat ahkam. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Fajr Ramadan dari juz 13. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh ditaruh di kolom komentar. Oke, ada dua, sudah masuk dua, Ustaz. Oke. Yang pertama, dari saudari Nur Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahsanil ilaik. Apakah benar Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaikha? Ya, demikian riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu nampak akurat. Dan untuk sirah, sejarah, itu tidak terlalu harus sahih-sahih banget ya. Apalagi terkait dengan Israiliyat, prinsipnya adalah kalau datang dari Al-Quran, clear mengatakan setuju, kita imani. Kalau clear mengatakan tidak setuju, kita dustakan. Kalau abstain, diem-diem aja, nggak setuju, clear, eksplisit, nggak mengingkari eksplisit, maka ya silakan diceritakan, tidak perlu diyakini, tidak perlu didustakan. Ini termasuk bagian kelompok 3 tersebut. Nabi Ilyas apakah adalah keturunan Nabi Yusuf? Ustaz, bukan. Adakah buku kitab khusus mengikut ayat tentang kesabaran dalam Al-Quran? Mungkin kitab terbaik tentang membahas sabar adalah kitab berjudul Idatus Sabirin atau Ruddatus Sabirin. Boleh dibaca dengan dua cara. Karya Imam Ibnul Qayyim. Itu kitab baik tentang sabar. Di dalamnya banyak ayat, luas. Tapi kalau dan itu kita boleh kelompokkan itu sebagai tafsir tematik, walaupun sebenarnya tidak fokus tafsir, tapi Masya Allah banyak sekali beliau menguraikan ayat-ayat tentang sabar di situ. Kitab Ruddatus Sabirin, dan sudah diterjemahkan oleh Pustaka Al-Falah. Dan apakah ada buku sudah? Saya Sumiati bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah riwayat yang mengisahkan ibunya Nabi Yusuf bagaimana kondisi beliau saat kehilangan Yusuf? Iya, Rahel. Ada riwayat di Bible, di Taurat, ibunda Nabi Yusuf itu meninggal, saking sedihnya, meninggal. Makanya sebagian penafsir itu menafsirkan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya naik ke mana? Ke atas singgasana, ke throne. Itu bukan Nabi Yakub dan Rachel, tapi Nabi Yakub dan ibunda atau bibinya beliau, bukan Rachel. Ada pendapat seperti itu. Tapi saya sendiri tidak serak dengan pendapat itu. Saya cenderung mengikuti pendapat ulama yang mengatakan Rachel masih hidup, dan itu ada penelitian juga, ada pembuktian sejarawan muslimnya juga bahwa Rachel still alive,
at that time. Saudari atau Hitri Siska bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan makna sabrun jamil. Sabrun jamil tafsirannya adalah sabar yang tidak la jaza'a fihi, tidak ada apa yang menghina atau protes pada Allah di dalamnya. Sabar tidak ada protes kepada Allah di dalamnya. Jadi sabar tanpa protes sama Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ali bertanya 14-12. Apa makna tawakal? Oke, kita buka surat Ibrahim ayat 12. Ya, betul, situ banyak tawakal. Tapi kita lihat konteksnya. Ya. Wa malana alana tawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitubuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Gitu ya. Di sini Masya Allah para nabi sebetulnya sedang under threat ya. Dalam ancaman karena mereka mau dibunuh, mau diusir. Maka di sini bahkan ayat sebelumnya, di penutup ayat sebelumnya itu bicara tentang tawakal. Jadi besarnya ketawakalan mereka. Dan ini relate ya dengan apa? Dengan surat Yusuf yang bicara sabar, kemudian dengan surat Ar-Ra'd yang bicara tentang zikir, surat Ibrahim bicara tentang syukur, tentang syukur. La in syakartum la azidannakum, wa in kafartum la adzabil lasyadid. Jadi sabar, kemudian zikir, syukur. Sabar, zikir, syukur. Masya Allah. Kendaraan orang beriman. Modal orang jujur mungkin kalau nggak punya konsep sabar, zikir dan syukur, mungkin ya banyak di antara kita yang lebih menyukai mati sebetulnya dibandingkan hidup. Tapi Masya Allah, ada sabar dalam Islam, ada zikir, ada syukur. Ada surat Yusuf, surat sabar, surat Ar-Ra'd, surat zikir, dan surat Ibrahim, surat syukur. Wallahu a'lam. Saudara Ali bertanya lagi, bedanya apa? Walau fatawakirun fatawakal mu'minun, yaitu ini menarik sebetulnya dikaji lebih dalam. Walaupun sekilas kita bisa lihat bahwa penekanan ini ada penekanan pengulangan. Kita lihat. Qalat lahum rusulun innahnu illa basyarum mithlukum. Iya, kita memang manusia seperti kalian, walakin Allah yamunnu 'ala man yasha. Ada Kang Zidan enggak di sini? Kang Zidan ada di sini enggak? Ada Kang Zidan enggak? Atau ada yang ikut tadi daurah Amal Institut enggak? Iya, Ustaz. Ini namanya apa nih? Tadi kita baru belajar Jadalul Quran, FYI buat teman-teman sekalian. Tadi sore kita baru belajar cabang ilmu Quran namanya Jadalul Quran, ilmu debat Al-Quran. Ini debat dalam Al-Quran. Jadi mentadaburi debat-debat dalam Al-Quran. Nah, ini debat nih. Ini stylenya namanya apa, Kang Zidan? Ayat berapa, Ustaz? Ini ayat 11, ayat 10 dan 11. Jadi di 10 dibilang mereka, in antum illa basyarum mithluna turiduna antas. Kalian ini cuma manusia biasa macam kita. Kata para rasul, iya, emang benar. Kita manusia biasa seperti kalian. Namanya apa tuh? Mujarrah Qasmi. Ya, mujarratu. Iya. Khosmi liya'thura. Mujaratul khosmi liya'thura. Jadi mengikuti alurnya musuh biar dia terjungkal. Gimana? Oke, saya nggak ke situ deh. Intinya saya mau remind aja. Kita nggak ke situ, nanti cari tahu sendiri tentang itu. Poinnya di sini adalah sebetulnya wa maka lana an na'tiyakum bisultan illa bi'idzni wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah bertawakal orang-orang beriman kepada Allah. Berarti di sini penekanan di orang beriman. Kemudian diulang lagi tentang tawakal. Orang yang bertawakal tadi, si orang beriman yang tadi bertawakal, itu hendaklah, itu hanya kepada Allah saja dia bertawakal. Jadi seolah-olah al-mutawakkilun di ayat 12 adalah yang valid al-mu'minun yang bertawakal di ayat 11. Al-mutawakkilun di ayat 12, itulah al-mu'minun yang telah bertawakal di ayat 11. Dan ini boleh kita bahasakan, kita kalau bertawakal sama Allah, tawakal kita pun harus kita tawakalkan sama Allah. Seperti sabar. Kita kalau bersabar, sabar kita pun harus kita sabari. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Pun harus kita rawat kesabaran. Kita sabari kesabaran. Pun di sini tawakal kita sudah bertawakal nih. Anda mukminun, oke. Wallahi falyatawakkalul mu'min. Orang mukmin bertawakal sama Allah. Sudah bertawakal, masih saja mendapatkan hal yang tidak mengenakan, masih saja struggling, masih saja terus harus mengeluarkan effort besar untuk mencapai sesuatu, untuk menghindari sesuatu. Maka Anda, wahai orang yang bertawakal, hendaklah terus jaga tawakal Anda. Falyatawakkalul mutawakkilun. Itu yang nampak buat saya
barangkali nanti kalau kita kaji lebih dalam muncul buah-buah pelajaran yang lain. Buat saya pribadi di sini hanya adalah tadi bahwa orang yang tadi sudah bertawakal, si muminun, dia harus tetap kemudian menjaga mentawakali tawakalnya. Wallahu a'lam. Saya lihat dulu pertanyaan yang lain. Saudara Fauzan Farhan bertanya, Al-Aziz itu gelar bangsa Yesus atau bendaharawannya? Oke. Itu bukan raja, itu gelar, kita bisa bilang, kalau istilah Buya Hamka, patih. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar bilang patih. Al-Aziz itu patih. Patih itu PM, Perdana Menteri ya. Perdana Menteri. Ya, Prime Minister. Perdana Menteri. Jadi Al-Aziz itu. Wallahu a'lam. Dan di sini kita paham ya, bahwa Nabi Yusuf tuh menerapkan prinsip yang sering dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu dia kerja dulu di bawah seseorang, ngeliatin cara kerjanya, belajar, ya, ATM, amati, tiru, modifikasi, kemudian nanti jadi orang sukses seperti yang dia dulu, seperti bosnya dulu, gitu ya. Nabi Yusuf jadi budak dulu, budaknya Al-Aziz, budaknya Perdana Menteri, jadi nyapu apa segala ngeliatin. Mungkin saya yakin lah, orang sehebat dan semantap Nabi Yusuf, budaknya tuh nggak cuma disuruh nyapu, saya yakin saya pasti bisa jadi, Suf tolong fotokopiin, mungkin gitu kalau kita zaman sekarang, Suf tolong fotokopiin, pas fotokopi lumayan kan bisa baca dokumen, Yusuf tolong ya temani saya meeting, bisa jadi nggak? Yusuf temani meeting, Al-Aziz meeting dengan raja, Yusuf, makanya Allah bisa, saya sih berasumsi bahwa si raja nih ya kenal banget Yusuf, tahu, artinya nggak, Yusuf ini bukan seorang yang baru, dia semudah itu percaya, bukan orang yang baru. Pun skandal Nabi Yusuf tuh itu skandal kerajaan berusaha menyelamatkan nama baik Al-Aziz yang sebelumnya, Potifar. Cara menyelamatkannya ya dengan mengorbankan seorang. Itu salah satu trik politik sekarang kan, untuk menyelamatkan seorang pejabat, korbankan yang di bawahnya. Dalam hal ini Nabi Yusuf mengorbankan, menyelamatkan nama baik politisi tersebut. Tapi ya pada akhirnya takdir Allah, jadi Nabi Yusuf jadi. Nah, di sini Nabi Yusuf berarti kita sudah tahu bahwa semasa Nabi Yusuf jadi budak, itu Nabi Yusuf pandai mengamati dan bekerja dengan Al-Aziz, bos beliau, sehingga ketika jadi Al-Aziz menggantikan bos beliau tersebut, Nabi Yusuf sudah jago. Itu jadi kita juga penting ya mengamati para nabi itu kok bisa hebat dalam hal tertentu. Itu sebetulnya bukan simsalabim. Iya betul, pada akhirnya mereka bisa diberikan mukjizat, ilham dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin ngajari kita manusia. Nabi itu manusia biasa juga pada akhirnya. Di satu sisi Nabi Muhammad bisa hebat bla bla dan seterusnya, kan Allah sudah siapkan beliau sejak kecil, dagang, gembala, bla bla dan seterusnya. Perang Harmul Fijar, ikutan ormas Hilful Fudul, itu mirip apa? Mirip pemuda Muhammadiyah atau mirip ya itulah Hilful Fudul, ormas kepemudaan atau ormas nahi amar ma'ruf nahi munkar, Hilful Fudul. Kemudian berdagang ke Syam. Ya, setelah itu dewasanya jadi hebat A, B, C, D. Oh, ya masalah kecilnya dulu begitu. Oke? Clear ya? Jadi Al-Aziz bukan gelar raja, tapi patih atau prime minister sekarang. Pertanyaan kedua, apakah kenapa doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah dan Ibrahim berbeda? Sebagian ini pasti ada di ilmu apa namanya? Apa nama ilmunya? Ilmu yang sering ditanyakan Ustaz Yasumi, ilmu apa tuh? Tasyabihat al-fat. Apa ilmu apa? Tasyabihat al-fat. Ya, Masya Allah. Kan Zidan, Masya Allah. Ya, ingat semua yang saya omongin. Alhamdulillah. Saya senang. Alhamdulillah. You make me proud. Jadi gini, ada ilmu cabang ilmu Quran namanya mutasyabihatul alfaz. Ilmu mempelajari hikmah perbedaan ayat yang serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Dalam hal ini surat Al-Baqarah baladan aminan, surat Ibrahim al-balada aminan. Sederhananya para penafsir biasanya bilang karena di surat surat Ibrahim Al-Baqarah itu masih nakiroh. Maka itu masih nakiroh, masih nggak jelas, belum ada bangunan, belum ada apa-apa, masih nakiroh, gitu ya. Maka bala dan aminan. Adapun di surat Ibrahim sudah ada bangunan, sudah, maka al-balada aminan. Betul. Sudah ada Ka'bah, sudah al-balada. Wallahu a'lam. Juga dari sisi penyebutan suratnya, ini juga Masya Allah ya, memberikan pesan pada kita bahwa pada akhirnya surat Al-Baqarah akan duluan daripada surat Ibrahim secara urutan. Kita tahu dalam Nahu itu kalau kita menyebutkan sesuatu awalnya nakirah, kemudian kalau kita mau ulang lagi yang tadi kita ma'rifahkan, seperti surat Al-Muzammil.
Inna arsalna ilaikum rasulan nakira. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan nakira. Ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula. Sama. Jadi kalau kita menyebutkan a man came to my house. The man was with his friend. Kita misalnya bilang gitu ya. Itu kan pertama a man nakirah, baru habis itu the man seperti itu. Oke. Itu diantara hikmahnya. Wallahu a'lam. Jadi Zulaikha bukan istri raja, bukan. Zulaikha bukan istri raja, istri prime minister, istri Al-Aziz. Dan nanti jadi istrinya Nabi Yusuf alaihissalam menurut sebagian riwayat Israiliyat. Wallahu a'lam. Nah, silakan ada lagi mungkin teman-teman. Sepertinya sudah. I think ya. Iya, sudah ada Ustaz. Banyak. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah sabar dan bertawadhu mengikuti pengajian kita. Semoga tetap semangat tilawah. Ya, jangan lupa minimal khatam sekali. Kalau yang sudah biasa khataman, maka harus naik 2 kali. Kalau yang belum biasa khataman, ya minimal sekali. Jangan sampai Ramadan berlalu Anda belum khatam. Ya, wallahu a'lam. Dengan begitu kita bisa tutup daurahnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.